warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pada pagi ini kita akan belajar hadis. Kemarin tentangnya apa ya? Ya. Kita masuk pada hadis yang keempat ya. Dari Ibnu Umar. Sekarang hadis keempat. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis terkait dengan khalqu bani Adam atau khalqul bashar, penciptaan manusia sekaligus juga takdir. Maka ini termasuk hadis pokok dalam ajaran Islam. Ya, al-hadithur rabi', hadis yang keempat, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang masuk Islam lumayan awal. Dulunya adalah penggembala, bukan angon. Kalau nggak salah dia menggembalakan unta sama kambingnya Abu Jahal. Dan tentunya dengan background seperti itu, ya ini kan bukan orang tinggi lah, dia masih orang cilik, orang kecil. Kemudian bertemu dengan Nabi SAW, beliau sampaikan tentang Islam, tertarik, akhirnya masuk Islam. Nah, dengan ketekunannya, dengan keistiqomahannya dalam mengambil Al-Quran dari Nabi SAW langsung, jadi apa bahasa syafahan. Jadi Abdul Mas'ud pernah mengatakan, saya itu hampir berapa 70% ngambil Quran itu dari Nabi langsung. Jadi mendengar langsung. Dan beliau termasuk sahabat yang Nabi perintahkan supaya para sahabat mengambil Quran dari beliau, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini kelebihan beliau. Makanya yang mantan penggembala dengan yang dulunya tukang angon onta atau kambing, ketika Islam datang, dengan tekun dia belajar, dengan rajin dia menyertai Nabi SAW, maka akhirnya pun menjadi ulama besar. Jadi ajaran Islam itu ya sampai kepada kita di antaranya lewat jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Quran ambil dari orang-orang ini. Ada 24 orang, ada, dan diantaranya adalah ambil dari Abdullah bin Mas'ud. Apa nama kuliahnya? Ibnu Indonesia dari pasal. Kuliahnya Mas'ud. Saya lupa ya, Ibnu Indonesia dari. Jadi itu Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau masyhur di Irak, di Baghdad. Kenapa? Karena dari beliau lahir ulama-ulama besar. Ada tabi'in namanya Al-Qamah, ada Makhul, misalnya. Di ulama-ulama Irak itu banyak yang ibaratnya alumni dari Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan ya, penggembala kambing, onta, dengan datang Islam berubah, bukan penggembala lagi, justru menjadi apa? Ulama besar dan ahli ibadah.
dan sangat dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon, disuruh Nabi untuk ngambil kayu arok, kayu untuk bersiwak gitu. Nah, anginnya itu nyingkap betisnya, jadi sarungnya terangkat, terlihat betisnya. Betisnya kecil-kecil. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu kecil-kecil betisnya. Maka sahabat tertawa. Maka Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Apa kata sahabat? "Min diqqati saqaihi." Tertawa karena betisnya yang kecil. Apa kata Nabi ya? Lahum walladhi nafsi biyadihi, intinya demi Allah, dua betis ini lebih berat daripada gunung Uhud nanti di dalam timbang. Lahum ma'afqalu indallahi fil mizan min Uhudin kalau saya, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi dia nanti di akhirat lebih berat itu betisnya dibandingkan apa-apa yang ada di mizan. Melebihi gunung Uhud. Berat ya. Gunung Uhud berapa ton? Saya dibantah. Jadi betis kecil itu sangat-sangat berat. Karena betis ini tidak pernah lepas dari jihad fisabilillah. Yang berdiskusi Abu Jahal siapa? Seingat saya adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena dulu begitu merendahkan Abdullah bin Mas'ud, maka orang itu pun selesai oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dan lain-lain. Banyak sekali berkata Abdullah bin Mas'ud. Baik. Dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan dijujurkan, artinya dianggap jujur, benar dan dibenarkan. Apa kata beliau? Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian. Nah, sebelum masuk di situ, kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi as-sadiqul masduq? Nah, ini namanya sebuah kepercayaan yang besar para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu di mata para sahabat nggak ada celahnya. Artinya sifat-sifat utama, sifat-sifat penting ya, dan yang baik itu ada dalam diri Nabi. Maka sahabat sangat mencintai Nabi, sangat mencintai. Karena sahabat juga tahu Nabi mencintai mereka. Ada ayatnya kan? Bahwasanya Nabi cinta kepada mereka, sahabat cinta kepada mereka. Ada nggak? Surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Khusus kalau untuk Nabi sendiri surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu orang yang azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz itu merasa berat, apa yang membuat kalian berat? Artinya Nabi nggak ingin umat itu terberatkan. Harisun 'alaikum. Apa harisun 'alaikum? Haris itu orang yang sangat berusaha. Maksudnya berusaha apa di sini? Berusaha supaya sahabat itu dapat kebaikan. Artinya yang gampang, yang ringan, yang mudah, yang nyaman, yang enak, itu harisun
alaikum. Ditambah lagi ayat berikutnya, potongan berikutnya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat lembut, sangat penyayang kepada mereka. Makanya kalau antum ingin cintai orang, cintailah mereka. Gitu ya. Kalau antum ingin disayang orang, sayangi mereka. Kalau antum ingin diperhatikan orang, perhatikan mereka. Sahih Adnan. Tapi kalau antum ingin dicintai, maka cintai. Mencintailah. Sama kayak Khadijah ketika mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nyeritain Khadijah mulu sampai istri mudanya cemburu. Siapa istri mudanya? Aisyah. Cemburu. Dikit-dikit Khadijah. Dikit-dikit Khadijah. Khadijah. Maka dia cemburu. Ya Rasulullah, bukannya orang tua itu, gitu ya. Karena dia merasa muda kan? Kan nikah sama anak umur berapa? Khadijah 40. Nenek ya Rasulullah. Terus bahasa bukannya apa? Seolah-olah di dunia itu gak ada cuma Khadijah aja. Ternyata Aisyah. Maka Nabi menyampaikan tidak seperti itu, wahai Aisyah. Dia adalah orang yang ruziktu hubbah. Aku itu orang yang diberi cintanya. Makanya Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Kenapa? Cinta Khadijah diberikan secara keseluruhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ya, kalau antum nanti ingin dicintai istri, maka cintai istri dengan sepenuh cinta. Paham ya Raja? Perintah. Jadi kalau ingin dicintai istri, berikan cinta kepada istri. Dan Nabi itu begitu mencintai Aisyah. Kenapa? Aisyah betul-betul memberikan cinta kepada Nabi. Nah ini Abdul Mas'ud juga sama. Karena Nabi sangat mencintai para sahabat, ya sahabat sangat mencintai. Ini yang perlu kita contoh. Jadi jangan menuntut sesuatu. Oke. Sebelum sesuatu kita berikan kepada orang lain. Jangan menuntut perhatian orang kalau antum nggak pernah memberikan perhatian. Jangan menuntut cinta orang lain kepada kita, sementara kita tidak pernah mencintai mereka. Wadayana apa? Temanya apa tadi? Kalau ingin dicintai oleh istri, mencintai oleh istri, kita kan mencintai istri lebih dulu. Masuk ya. Jadi Nabi begitu. Kenapa sahabat begitu mencintainya? Karena beliau juga mencintai mereka. Jadi ini pelajaran kita semua ya. Kalau antum ingin dihormati orang, berikan hormat kepada orang. Kalau antum nggak memberi hormat, orang nggak hormat. Kalau yang dapat sayang orang, ya sayang dulu orang. Ini namanya bola dilempar mesti mantul. Pakai ayat Ar-Rahman ya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balas kebaikan kecuali kebaikan. Pokoknya antum beri kebaikan tidak ada ruginya. Yang pasti baliknya adalah juga ihsan juga. Nabi seperti itu. Nabi itu memberi tanpa hitungan. Siapapun diberi kebaikan. Semua merasakan kebaikannya. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, semua dapat kebaikan. Maka semuanya memberikan kebaikan kepada Nabi. Bahkan musuh pun begitu. Walaupun dalam perang musuhan ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun musuh, mereka juga respect dengan Nabi. Kenapa? Etikanya baik. Karena Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim.
Rasulullah sungguh di atas akhlak yang angkuh. Ya. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan as-sadiqul masduq? Karena belum mendapatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk di hadisnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, artinya kita semuanya, yujma'u khalquhu, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah, sperma. Jadi kalau kita ambil pelajarannya adalah bahwasanya kita ini, ya, semua manusia kecuali Adam, ya, itu diciptakan Allah melalui proses embriologi, melalui proses yang namanya pembuahan dan lain sebagainya. Jadi dia akan berupa apa. Jadi bertahap. Dan itu terjadi di dalam perut seorang ibu. Nah, ini alhamdulillah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu kuasa. Bayangkan, ya, dalam perut anak manusia bisa lahir seorang anak manusia. Jadi antum berada di dalam perut. Jadi proses menjadikan antum itu ada di dalam perut. Bisa bayangin nggak? Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semata-mata diciptakan, dibuat gitu, ya, dijaga, dikawal selama di perut ibu kita. Jadi sekali lagi menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti prosesnya di belakang. Yang kedua, pelajaran apa? Pelajaran adalah supaya kita tahu betul betapa berjasanya orang tua, wabil khusus adalah ibu. Makanya tidak heran ketika ada sahabat menanya, siapa yang aku harus berbakti di antara kedua orang tua? Jawab Nabi apa? Ibu. Jawab Nabi apa lagi tanya? Siapa lagi Rasulullah? Ibu. Tanya lagi, siapa lagi? Ibu. Baru kemudian bapak, baru kemudian kerabat. Tapi yang pasti adalah ibu ini. Dan kalau antum perhatikan ayat-ayat Quran itu rata-rata apa? Wawasainal insana biwalidayhi. Ya, ada ihsana, ada yang langsung hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Surat apa dia? Luqman. Wahnan ala wahnin. Luqman. Hamalathu ummuhu. Apa saya? Kop ada juga. Hah? Ya, kop ada. Ya, kop ada. Kayaknya apa itu ya? Kawasan sana. Wahnan ala wahnin. Bukan galak apa, bukan Apa? Quran. Ya. Intinya selalu ada ibu. Disebut ibu di luar. Ada yang Quran, ada yang wahnan, dan yang lain-lain. Wahnan surat apa? Surat Luqman, Zat. Luqman, ya? Ya. Luqman. Luqman. Dan intinya selalu ibu itu. Jadi ingat, antum diciptakan itu ada di perut ibu. Maka apapun antum itu pada lahir dari seorang ibu, maka hormati dia,
jaga dia, kawal dia, jangan sakiti dia. Berbuat ihsanlah kepada dia. Ini penting lah ya. Makanya orang-orang sukses itu kebanyakan adalah orang yang sangat baik kepada ibu. Banyak kawan-kawan kita yang sukses itu ada apapun selalu nanya ibunya, nanya ridhonya, minta izin. Bu, saya mau buka usaha ini, menurut ibu bagaimana? Ya, saya macam semoga Allah mudah. Gitu. Izin menyampaikan, walaupun ibu nggak ngerti bisnis, ya katanya, walaupun ibu itu nggak ngerti yang namanya hitung-hitungnya. Jadi ambil ridho, ambil izin, buat mereka atau dia senang. Jangan buat air mata dia mengalir. Oke ya, jangan bikin susah ibu, kasihan ibu. Ngandung antum berapa lama? Ya, jadi sekali lagi ini memberikan agar kita betul-betul memperhatikan orang tua. Wabil khusus adalah seorang ibu. Yang perjuangannya nggak ada habis-habisnya. Bainal hayati wal maut inda al-wad. Perjuangannya antara hidup dan mati ketika melahirkan. Nah, kalau antum lahirnya normal atau sesar ini? Normal atau sesar? Normal. Ya Mal? Biasa? Aziz? Normal itu lebih susah daripada Sesar. cuma sakitnya ketika lahiran aja. Kalau sesar enak ketika lahiran, Sakitnya. tapi sakitnya kemudian. Lalu hasilnya sesar apa? Sesar. Sesar? Hah? Sesar. Merawat perjalanannya berapa hari? Kata tukang urut 5 tahun baru. Oh, Pulih 5 bener. tahun. 5 tahun. Enaknya sebentar, artinya cuma dibelet gitu aja, jahit lebih mudah gitu kan ya. Tapi setelahnya yang lama. Sampai-sampai yang sesar itu nggak boleh berturut-turut 2 tahun atau berapa itu? Iya, jaraknya harus 5 tahun. Harus ada jarak panjang. Itulah. Ini anak 4 normal semua. Karena kan setiap orang masing-masing. Ada yang kayak susah, karena dia gangguan apa, jadi mau nggak mau harus susah. Jadi teknologi zaman sekarang, zaman dulu itu normal semua, nggak ada sesar-sesar. Sekarang pakai sesar. Biasanya ibu-ibu sosialita itu nggak ada alasan apa-apa. Lahiran kayak apa gitu, kayak orang buang air besar udah selesai. Jadi nggak ada apa. Baik, ya intinya kembali bahwasanya hormati itu, bakti pada itu, jangan sakiti dia, jangan sampai air mata menangis gara-gara tingkah kita. Itu ya, karena kita tahu biasanya begitu besar pada kita. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Nah, ini proses pada tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibu. Arba'ina yauman nutfah. Jadi dalam 40 hari itu dalam bentuk nutfah. Artinya nutfah awalnya kan sperma ya. Pertemuan sperma dengan ya, dalam pertemuan nutfah berproses menuju alam. Jadi 40 hari itu bukan diam begitu enggak. Ya berproses kayak tumbuhan gitu loh. Nanti menanam ini gitu, jagung misalnya, kan kalau langsung seluruh gede kan enggak, berproses. Nah ini ada bagian juga. Kenapa manusia dibentuk, diciptakan dengan berlevel-level, dengan berproses bertahap-tahap itu. Artinya orang hidup itu ya bertahap. Ingin pinter berarti harus bertahap, pelan-pelan, bertahap ya. Ya orang hidup kan bertahap semua.
Nanti lahir langsung jalan nggak? Reza? Langsung lari kan? Tapi kan nanti nendang-nendang di perut ibunya ya. Ya. Lahir, nangis. Belajar nangis. Nanti lapar, nangis. Habis makan, tidur. Ya kan? Lapar, melek. Gitu. Jadi nangis lagi, lapar. Kasih ASI, kenyang, tidur. Kemudian kayak begitu. Lama-lama bisa guling kanan, guling kiri. Lama-lama bisa merangkak. Penting loh merangkak itu. Merangkak itu penting. Dan merangkak itu harus merangkak yang normal. Jadi anak bayi itu harus merangkak normal. Jangan sampai anak bayi merangkak tapi jalannya bukan merangkak. Jadi proses ini harus pelan-pelan dan jangan dipaksa. Dia tahu kapan merangkak, dia kapan duduk, dia kapan jalan. Jangan dipaksa. Ada dulu orang tua itu nggak sabaran. Akhirnya kalau dipaksa orang tuanya itu jalannya ngesot. Jadi bukan yang merangkak tapi ngesot. Tahu ngesot nggak ya? Angkat aja. Yang terjadi apa? Ternyata tidak ada keseimbangan di otak. Akhirnya hanya aktif bukan aktif normal, aktifnya berlebih. Jadi normal tuh anak jalan tuh ngerangkai aja. Makanya usia bayi itu usia yang paling penting. Yang paling penting dan paling penting. Yang main-main ini bayi. Makanya yang bagus itu bayi itu dirawat oleh ibu supaya ibunya mengawal proses dari kecil ya, dari dia lahir sampai kemudian dia bisa bicara. Karena masih penting. Kalau anak ngobrol susah, itu sudah jangan ngobrol. Ini pengalaman hidup. Anak saya nomor 2 itu susah ngobrol. Tapi istri saya ngajak ngobrol terus. Walaupun ngomongnya nggak jelas sih, diajak ngobrol terus. Ya kayak ceritain, ngapain. Kemudian sekolah, temen banyak, dapat obrolan dengan teman-teman. Belum bisa ngomong, kemudian tiba-tiba ngobrol keluar satu kata, nambah 2 kata, 3 kata, akhirnya keluar sini. Seolah-olah kayak dia nyimpen kosakata di kepala semua. Jadi ketika udah mulai ngomong, keluar semua. Jadi itu dikawal di proses penciptaan manusia, perkembangan manusia harus dikawal. Ini kembali kepada ya, Jadi nanti aku membantu, membantu. Pembantu itu siapa? Ibunya atau apa? Pembantu itu ibu anak antum atau ibunya orang lain? Karena si kamu juga akan beda. Bahkan mertua pun juga beda. Beda dengan ibu kan ya? Beda. Walaupun begitu sayangnya, tapi kadang sayangnya keluar. Anak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Akhirnya nggak bisa apa-apa. Nggak boleh. Makanya lebih tahu pertemuan anak adalah ibu. Ini pelajarannya banyak banget kalau begini ya. Makanya kemudian antum kalau menikah harus pilih calon ibu yang kamu lagi ya. Kalau dia nggak ngerti harus dididik, harus diajar. Makanya cari istri yang pintar, bukan pintar akal saja loh ya. Pintar sebagai seorang ibu, ngerti bagaimana nanti mengawal bayi-bayi nanti.
ada seorang di zaman Umar ditangkap sama Umar gara-gara pengaduan dari orang tuanya, dari bapak. Bapaknya ngadu, ini anak saya parah khalifah, hukum aja. Ditanya, kenapa kamu kayak begini? Khalifah, ayah saya nggak punya diri saya, nggak pernah memberikan pembelajaran kepada saya. Bahkan ketika dia menikah, dia pilih bukan orang yang baik-baik, tapi dia pilih seorang budak. Budak pun bukan budak yang baik, budak nggak jelas. Artinya apa? Salahnya dari Allah. Memilih istri yang tidak. Makanya saya kayak begini ini bukan gara-gara saya. Jadi akhirnya nyalain orang tuanya. Akhirnya marah besar ke bapaknya. Sebelum dia durhaka kepadamu, kamu sudah durhaka kepadanya. Karena dibalik ya. Biasanya durhaka itu anak kepada orang tua. Sekarang dibalik, orang tua durhaka kepada anak. Kenapa? Dari awal milih istri, milih biangnya itu, indukannya itu bukan biang yang baik, bukan indukan yang baik. Oke ya, yang penting nyari calon ibu buat anak-anak itu karena jadi ini calon ibu anak-anak itu harus cari yang kalau itu pas yang lanjut ya. Ya, jadi proses terjadinya manusia dalam proses ibu itu arba'ina yauman nutfah. Jadi pelajaran kebertahapan, at-tadarruj fil hayat dalam kehidupan. Antum ngapal Quran nggak mungkin dong sehari 30 juz. Ada ngapal Quran sebulan 30 juz, ada nggak? Ada. Tapi apakah habis itu terjaga? Itu mungkin terjadi orang yang punya otak yang sangat kuat, IQ-nya kuat. Jadi nggak bisa digebiang ya. Apa itu gebiang? Di generalkan, di sama rata, namanya biang di bahasa Jawa ya, biang, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa di generalisasi. Orang tuh sebulan selesai, keren. Jadi pelan-pelan tapi pas. Saya pengen ngapal 2 juz sampai 15 bulan 30 juz. Konsisten itu. Terus dijaga insya Allah. Jadi jangan buru. Tapi juga jangan lambat. Jangan buru-buru tapi juga jangan lambat. Jangan cepet-cepet tapi juga jangan telat. Gitu ya. Baik, jadi 40 hari dalam bentuk nutfah. Berproses, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah. Apa 'alaqah? 'Alaqah itu zigot. Ada yang mengatakan segumpal darah. Jadi awalnya menjadi zigot yang nempel di rahim. Ya. Tsumma kana 'alaqatan mithla dzalik. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging. Itu tadi itu berproses terus menjadi segumpal daging. Nah, baru kemudian tsumma yursalullah. Yursilu apa yursal? Yursalu. Ada Allahnya enggak? Yursalu ilaihi. Oh, ini kebanyakan. Tsumma yursalu ilaihi al-malak. Malakun apa al-malak? Al-malak. Malak. Kemudian dikirim kepada ahad ini al-malaku malaikat. Nah, kalau kita hitung 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. Berapa total? 4 bulan berarti 120 hari atau 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan ini kemudian dikirimlah malaikat. Fayanfukhu fihi. Nah, baru dimasukkan
roh ke dalam jasad. Tadi masih dalam bentuk segumpal dan itu nanti berproses. Kemudian ada tulang-tulang yang membentuk tangan, membentuk kaki, kepala. Pertama kepala ya. Kepala dengan segala isinya, mulai dari telinga, mata, hidung, mulut, bahkan nah, yang unik adalah makannya manusia itu dari mana? Yang janin tadi. Ya dari mana? Tali. Tali gitu. Dari tali Pasang. pusat. Unik ya. Makanya dari pusat. Bukan dari mulut loh. Kalau mulut keracunan. Bayangin ya. Gimana mulut tertutup dalamnya selama 9 bulan. Berbulan-bulan dalam perut ibu. Karena kalau masuk mati antum. Karena di perut ibu antum itu macam-macam isinya. Ada donat masuk, ada cabai masuk, apalagi ya, yang pedes, yang asam, yang manis, yang tawar, semuanya masuk. Itu bisa bayangin kalau mulut kebuka ini, artinya dibungkus, antum terbungkus semua, kalau terlapis. Pokoknya subhanallah, makhluk ada. Nah, kemudian dikirim malaikat. Setelah 120 hari itu kirim malaikat. Ya nggak usah 120 hari ya. Harusnya ini 4 bulan, 120 hari. Dikirim malaikat untuk mengirimkan roh. Baru roh kemudian diisi. Makanya di kampung ada namanya acara 4 bulan. Kenapa? Ingin kebaikan roh tersebut, ingin kebaikan bayi tersebut, ingin supaya bayi itu dijaga. Biasanya 7 surat. Hah? Yang 4 bulan. Kenapa? Baca surat 7 surat. Tidak tahu pokoknya baca apa terserah. Yang harus 7 itu harus ini, harus itu, yang penting Quran baca sih. Itu surat apa ya? Falam asqalat da'awallah. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika istrinya hamil, ya, ketika hamil itu berat, maka kemudian mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diterjemahkan di kebiasaan-kebiasaan kita, di kultur-kultur kita ya. Nggak tahu untuk di luar Jawa ya. Ada 4 bulanan. Ada. Di Banten apa di Bogor? Ada. Lombok ada nggak? Masih? 4 bulan sama 7 bulan. Iya, 4 sama 7. Kalau 7 namanya puputan. Mungkin di Lombok ya, Jamal? Ya. Ada di 4 bulanan ada? Bulan. Hah? Bulan. Kurang tahu? Atau ada? Nggak ada? Belum nemu. Belum nemu. Kalau Jawa biasa 4 bulan. Jadi minta sekarang, apalagi zaman sekarang kan canggih ya. Oh ternyata udah 4 bulan. Bukan. Ada aplikasi itu. Selama minimal bukan orang buat makanan di apa? Ngaji. Diantar ke ada yang ke masjid, ada yang ke rumah. Untuk apa? Doa kepada Allah, wasilah dengan sedekah yang diberikan, semoga si janin dijaga. Ini calon apa? Janin udah janin, karena udah ditiupkan. Dan tidak hanya itu, namanya itu rohnya ya. Kemudian wayub marubi arba'in kalimat, dan diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Itu 4 catatan. Yang pertama bikat birizkihi, ditulis rizki, wa amalihi dan amalnya, wa ajalihi dan ajalnya, wa syaqiyun aw sa'id. Apakah dia syaqi sengsara, aw sa'idun atau gembira atau bahagia. Ya. Ya, ya. 4 hal, rizkinya, ajalnya, aktivitasnya, kemudian
hasil akhirnya apakah dia syaqi atau sa'id. Namanya apa? Takdir. Terus di mana? Di lauhul mahfuz. Kapan? Sebelum manusia. Bahkan sebelum manusia lahir, sebelum bumi langit diciptakan. Qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sana. Jadi sebelum bumi dan langit diciptakan di 50.000 tahun yang lalu. Sebelum bumi dan langit diciptakan. Jadi Al-Qalam Pena itu sudah menulis Lauhul Mahfuz bahwasanya Adnan itu lahir dari si Fulan, lahir di Bogor, sekolahnya nanti di sini. Anda semuanya Adnan ya? Tapi Adnan tahu nggak? Enggak. Nah, jadi itu apa namanya? Allah yang tahu. Tapi manusia tidak. Ini bukan dalam rangka mengikat antum, bukan. Karena antum toh nggak tahu kan? Ya. Jadi 4 hal ini yang dicatat, yang dititipkan oleh Allah kepada malaikat agar menuliskan 4 hal. Baik. Nah, ini yang penting yang di belakang ini. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah ini sumpah Nabi ya, sumpah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebelum masuk di sini, jadi ya tadi kan sudah ditulis ya, rizki, ajal, amal, bahagia atau senang. Maka dengan percaya ini, maka antum betul-betul mengimani ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi pada antum terima. Kenapa? Itu ketentuan dari Allah. Antum lahir di Bogor, jangan komentar-komentar, jangan ngadu-ngadu. Ya Allah, kenapa aku nggak lahir di Medina aja, negeri nabimu? Kemudian itu juga, ya Allah, kenapa aku lahir dari bapakku yang ini? Kenapa nggak Pak Prabowo aja? Atau Raffi Ahmad. Jadi hidup nggak perlu susah-susah. Tiap hari bisa main game. Pengen beli game ini, tinggal ngomong. Masih kecil sudah punya saham, gitu kan? Iya, ya Jamal. Udah punya saham trans apa namanya? Raffi itu channelnya tahu nggak? Hah? Saya pernah sih, lupa saya. Apa channelnya? Kurang merhatiin gitu. Nah, apa gitu? Itu aja. Apa? Subscribernya berjuta-juta. Saya heran. Kita tuh seneng nonton orang-orang orang udah kaya dibantuin aja gitu. Ya enggak? Subscriber itu kan membantu orang kaya juga. Kayak Deddy Corbuzier gitu, berapa puluh juta ya subscribernya. Yang enak siapa? Yang enak kita seneng nonton, orang seneng. Nah, subscriber kan bantu orang itu, bantu orang kan? Ya, jadi dengan tahu 4 hal tadi yang dituliskan, maka kita tenang. Dapat rezeki misalnya, Alhamdulillah. itu ketentuan. Nggak dapat, ya Allah menentukan seperti itu. Ya bagaimana lagi? Jadi udah kerja, terusnya kabur. Ada nggak begitu? Ditipu. Ya kita udah berusaha bagaimana supaya yang kita usahakan datang. Betul hak kita bertemu, tapi namanya usaha. Kita tetap usaha, Allah yang menentukan. Akhirnya kita apa? Tidak kemudian depresi, tidak kemudian terus apa istilahnya itu
stres gitu. Sampai kemudian bunuh diri, alhamdulillah nih. Dan itu bukan akhlak, bukan akidah seorang mukmin. Seorang mukmin yakin betul apa yang terjadi pada dirinya Allah sudah takdir. Ya sudah. Tinggal kita kejar yang lain, kita cari yang lain. Yang lain nggak dapat, ya memang seperti itu kondisinya. Kita nggak perlu menggugat Allah, tidak perlu mengeluhkan Allah, apalagi mempertanyakan ketentuan Allah. Gitu ya. Karena kita datang. Tiba-tiba antum udah mulai nanti umur 23, antum belum 23 kan? Belasan semua baru ini. Nyaman udah. Hah? Jamal berapa tahun? 25. Usia berapa tahun? 25? Betul? Februari. 25? Udah 4 kan? Oh, 24? 25, jadi mudah-mudahin. Soalnya tahun 2025 juga kira-kira. Bulan apa? Bulan September. September? September Februari. September atau Februari? September? Jadi 2025 nanti 25? Hah? 24? Jadi ketika nikah ternyata tidak seperti yang diimpikan. Pengennya yang putih, yang tinggi, yang solehah, bisa masak, apalagi ya, bisa maca, atau maca nggak? Maca itu dandan, bisa masak, bisa maca. Ternyata dapatnya hitam jelek lagi, kan ada hitam manis kan enggak? Ini hitam jelek, dan mimpinya putih, cantik. Kalau udah nikah mau ngapain coba? Ya sudah syukuri ya. Semangat juga. Udah semangat juga. Jangan hilang semangatnya. Atau jangan banding-bandingin. Kalau aku membandingkan nanti sakit hati. Lihat Rozi, istrinya cantik. Aduh, Rozi nih beruntung banget sih itu. Dan dibanding-bandingin nanti tambah gak syukur nanti. Tambah ngiri, nanti dengki, bahaya. Bahaya buat diri antum, bahaya buat istri Rozi. Sama Rozi. Maka penting ya, iman kepada ketentuan Allah, takdir itu penting sekali. Sehingga orang itu tidak sedih dengan yang sudah terjadi, tidak khawatir dengan yang akan terjadi. Penting kan? Bahasa la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itu khauf atas yang akan datang, yang terjadi ke depan. Kalau yahzanun, sedih atas yang sudah pulang. Orang mukmin itu, makanya wali Allah itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Allah mencintai orang-orang seperti itu, nggak pernah mikir ya istri jelek di dunia, nanti di akhirat jadi cantik, ngalahin bidadari. Bidadari itu cantik, masih kalah sama istri. Makanya nanti harus menikah, jangan nggak nikah. Kalau menikah dapat istri lebih cantik dari bidadari, karena dia jadi ratunya. Kalau bidadari jadi apa? Sendirinya. Kalau gak nikah, Hah? semuanya. Dia dapat bidadari doang. Kasihan kan nggak punya ratu. Ya bener ah. Dulu Bang Maiman juga itu ngisi kajian di Jawa Tengah. Yang undang tuh Habib. Umurnya 50 tahun lebih. Umurnya masih jumlah. Belum. Nanti bisa Habib. Ini Habib. Nanti nggak punya ratu deh. Kenapa bayar? Ini namanya orang nanti di surga itu bersama pasangannya. Kalau sama nggak punya pasangan, berarti nggak ada pasangan. Jomblo. Kan ada bidadari banyak.
Nabi dan itu adanya nyamian. Tahu nyamian nggak? Jadah. Ganti jadah juga. Makanan ringan. Snack. Karena makan besarnya adalah istri tercinta. Jadi yang pokok adalah istri. Jadi ibaratnya kalau masuk surga, kok nggak ada istri berarti itu dapat snack saja. Nggak dapat makanan pokok. Walaupun nikmat juga, tapi lebih menilai kalau istri. Enggak ya? Habis itu nikah. Hah? Iya, habis itu nikah. Nggak tahu berapa bulan, berapa tahun, akhirnya dia nikah. Sama yang muda. Saya nggak tahu, tapi setelah itu meninggal. Nggak lama meninggal. Terus gimana tuh? Kan misalkan istrinya suaminya udah meninggal, Iya. istrinya nikah lagi. Nah, gimana tuh? Nggak jadi. Ya, istrinya dia begitu. Istrinya begitu, gimana lagi? Istri ikut suami terakhir. Ya, itu yang terakhir. Atau disuruh milih mana yang lebih dia cinta. Makanya aku baik-baik sama istri. Walaupun dia udah nikah, aku meninggal, dia nikah lagi. Yang kedua meninggal, nikah lagi. Yang ketiga meninggal, nikah lagi. Itu adalah namanya sahabat dia katanya. Itu dinikahi Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, diambil sama Umar. Umar meninggal, diambil sama Utsman. Utsman meninggal, diambil sama Ali. Memang lagi nikah lagi kan? Loh, setelah Fatimah meninggal, ya. Belum tahu itu berarti sejarah dong. Kira Ali setia. Setia ketika masih hidup, sampai Nabi sama Khadijah. Oke, ini jangan diartikan setia nggak setia loh ya. Artinya membersama istri pertama itu sampai meninggal. Nah, Ali itu nggak berani nyakiti hati Nabi, karena inginnya ya anak Nabi ini satu-satunya. Tapi ketika Sri Fatimah meninggal, anak Nabi itu waris karena Ali. Nah, Hasan Husain itu banyak istri. Kenapa? Karena orang-orang itu ingin dapat titisan dari Rasul. Ngantri. Walaupun dinikahi sebentar, yang paling saya mau nikah sama dia. Ingin dapat keturunan dari, tapi ada terus kemudian nih. Cocok gitu. Ya, gantian itu enggak. Tapi banyak yang ingin jadi mantu cucu Nabi. Ini bahasa apa tadi ya? Jadi sana. Oh tadi istri ya? Istrinya Reza tadi. Bahas takdir. Takdir kan ya? Jadi pasangan, ya takdir ini seperti itu mau gimana lagi ya? Ya minimal kalau antum enggak ini nambah. Kalau memang enggak betah, ya udah tuker aja, enggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Boleh kan tuker? Tuker boleh gitu. Ganti yang lain atau nambah dua, silakan. Iya, tanggung jawabnya lebih besar. Belum tentu ketika antum dapat yang cantik kemudian sedamai yang pertama. Ya enggak? Kan bayangan antum, wah, kok sekarang sisa jelek, hitam jelek, masak nggak bisa, ini nggak bisa. Belum tentu kemudian antum menikah sama yang baru, putih, cantik, ternyata putihnya nggak ada maknanya, cantiknya nggak ada maknanya. Ternyata Merasakan kenyamanan. iya, ternyata lebih baik yang kemarin. Nah, nyesel ya. Karena orang tinggal rumput tetangga lebih hijau. Iya nggak? Itu Ada lagunya. Hah? Ada lagunya. Ada lagu itu? Nggak tahu saya. Ada lagunya. Saya nggak tahu itu. Itu kan peribahasa orang zaman dulu. Jadi lihat orang tuh istri cantik, sumpahnya. Padahal nggak tahu di rumah itu suaminya apa aja suaminya ngerjain. Nyuci, masak, nyebokin anak, nyusuin anak. Karena istrinya nggak mau nyusuin ya, nyiapin botol kan. Kemudian kerja di kantor nggak tenang,
Jadi dia telepon, nanti pulang beli ini, nanti pulang beli itu. Aku kesukaan aku belum dibeli orang gitu. Dia sih jadi punya istri cantik. Karena istri cantik merasa dia rapi. Dan orang tangannya kena piring, nggak mau kena sabun cuci. Kalau bisa sabun colok. Aduh. Disangka atau istri cantik itu senang, nyaman. Istri cantik ternyata nggak pernah mau ngasih setiap malam Jumat. Nggak bisa, ngomong nggak berani, kasihan kan? Karena dia harganya tinggi, cantik. Coba kalau jelek, kalau dia macam-macam atau buang, nggak apa-apa. Tahu sendiri, dulu yang cantik akhirnya aku dibuka. Dan apapun itu berarti bisa masak, bisa masak, perhatian anak, senang sekali. Benar ya? Senang dia. Tapi kayaknya jarang gitu. Oke ya, takdir ya. Jadi yang ada disyukuri, dijaga, dikawal. Kalau belum belajar, dipelajari. Oke ya, ini takdir penting lah. Kita lahir dari siapa, lahir di mana, lahir dalam kondisi. Kadang-kadang ada yang ngeluh. Ya Allah, saya 7 turunan kok. Bapak saya, kakek saya, buyut saya, miskin semua. Ini ceritanya bagaimana? Kalau miskin, warisan ini. Jangan sampai mungkin. Siapa tahu, mungkin puasa ya. 7 turunan puasa. Miskin semua. Tiba-tiba turunan yang ke-8 raja. Jadi puasa. Jadi kekayaannya itu disimpan semua selama 7 turunan berapa abad. Katakanlah 5 abad. Ternyata di ujung itu keturunan terakhir yang ke-8 kaya jadi raja. Jadi kamu. Jadi makanya percaya takdir itu masalah dahsyat. Ya berikutnya. Walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Sesungguhnya salah satu dari kalian layak malu sungguh. Tadi bersumpah tambah inna tambah lam tambah ukir. Layak malu sungguh beramal bi amali ahli jannah dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna sehingga tidak ada bainahu wa bainaha antara dia dan antara surga illa dir'un kecuali satu. Jadi ada orang, betul-betul ada orang, sungguh benar ada orang yang amalan itu amalan di surga. Seumur-umur itu surga amalan. Tetapi sehingga jarak antara dia dengan surga satu dirham itu segini kan? Ujung ini sampai sini. Itu namanya satu dirham. Ya dekat banget. Kenapa? Orangnya itu betul-betul soleh sekali. Sehingga jarak surga itu sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi tulisan sudah lebih dulu, catatan lebih awal, artinya ada catatan yang sebelumnya. Apa catatannya? Fayamalu bi'amali ahlinna. Kemudian tiba-tiba di ujung kehidupannya dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Serem kan? Misalnya umurnya 70 tahun, 60, 61, sampai 68, 69. Baik banget orangnya. Soleh sekali. Jangan nggak pernah meninggal, sholat malam nggak pernah meninggal, puasa Senin Kamis, apalagi sedekah nggak pernah telat, baca Quran,
apalagi ngaji terus, taklim terus. Pokoknya di mata manusia itu soleh kan. Tapi di ujung kehidupannya tiba-tiba orang kaget, loh kok jebolnya begitu? Oh jebol nih. Jebol. Ternyata kok begitu di ujung. Dia melakukan amalan ahli neraka. Jadi 180 derajat berubah. Kemudian dia masuk neraka. Ngeri nggak ini ya? Orang kelihatan soleh, kelihatan baik, tapi tiba-tiba di ujung kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tadi amal ahli jannah berubah jadi amalan ahli neraka dalam ketipan mata. Kemudian dia masuk ke dalam. Seram tidak? Ngeri tidak? Ngeri. Sekarang sebaliknya. Wa inna ahadakum, dan sungguh salah satu dari kalian layak malu betul-betul beramal dengan amalan ahli neraka bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu, sehingga tidak ada jarak, tidak ada bainahu antara dia wa bainah, dan antara surga, antara dia di surga, illa dirham, kecuali satu dirham. Jadi kata-kata tadi 7 tahun ya, 68, 69 masih amalan ahli neraka, tinggal 1 bulan. 70 tahun tinggal kurang 1 bulan, berubah. Tiba-tiba taubat, tiba-tiba rajin sholat, tiba-tiba rajin jamaah, tiba-tiba puasa pas Ramadan gitu kan, puasa 1 bulan, Idul Fitri meninggal. Surah Al-Imam husnul khatimah, husnul khatimah. Padahal sebelumnya amalannya ahli neraka. Jadi fayasbiqu 'alal kitab, kemudian kitab sudah dulu menuliskan fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini pertanyaan, kenapa ada 2 model ini yang berbeda? Yang satu amalan di surga, sehingga kita melihat itu udah ahli surga. Masya Allah, soalnya orang itu semua muji, pasti digadang-gadang menjadi ahli. Tapi ujungnya ini penafsirannya gimana? Analisanya gimana? Maka para ulama mengatakan, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, tentunya maksudnya dengan kesehatan. Dosanya bagaimana? Orang ini ahlul jannah, orang soleh di mata manusia. Karena manusia itu hanya menghukumi apa yang tampak. Nah, bil dhawahir la bil bawatin. Manusia itu hanya melihat yang tampak. Adapun yang tersembunyi kita tidak tahu. Ternyata ya, orang itu giat beribadah, giat amal soleh, giat ngaji, giat belajar, giat membantu orang. Ternyata niatannya tidak ikhlas. Cantik di luar, busuk di dalam. Itu seperti buah kedondong. Ya, kedondong itu luarnya mulus, licin, glowing, ya. Tapi dalamnya banyak caram-caram. Lebih baik seperti durian, tajam di luar, ya, tapi hatinya lembut. Kayak orang Medan itu ya, orang Medan. Jangan kaget dengan orang Medan, bahasanya keras, suara kenceng. Kalau ngomong belak-belakan, nggak pakai apa, diumpet-umpetin, nggak ada ini sembunyi-sembunyikan, terang-terangan dia. Kadang orang tersakiti gara-gara omongannya, tapi hatinya lembut.
Jadi luarnya Batak, dalamnya Jawa. Kata orang-orang begitu. Karena Jawa kayak Jawa Solo ya, Solo sama Jogja yang begitu. Jadi luarnya Batak, dalamnya Jogja atau dalamnya Solo. Kalau sama orang Solo hati-hati, luarnya belum tentu dalamnya lembut. Makanya dia pakai belangkon. Tadi dengan orang Solo, belangkon ya. Depannya cakep, belakangnya mentok. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya kerisnya orang Jawa tuh di orang Solo ya, di belakang. Lebih bahaya mana? Di belakang atau di depan? Lebih bahaya di depan, di belakang. Depan kelihatan, kita bisa menghindar. Kalau di belakang nggak tahu ternyata dia bawa keris. Ya, jadi orang tadi nampak di mata manusia orang yang soleh, nampak seperti ahli surga, tapi ternyata hatinya tidak baik. Ternyata dia sholat rajin, ingin dilihat oleh manusia, ingin dapat pujiannya. Ketika dia puasa rajin, puasa ini disebut sebagai orang ahli puasa. Masya Allah, so'imun, so'imat, ahlus siyam, ahlul jannah. Oh, senangnya bukan main. Saya, gitu kan? Saya, dalam artinya saya no ente. Kalau lihat orang lain, apa? Menurut ibadahmu segitu, ahli surga. Saya, nah, gitu kan? Saya dong. Masa kalau ahli surga nggak pernah puas? Dalam hati. Kalau di luar nggak ngomong gitu. Jadi hatinya itu busuk sekali. Niatannya nggak baik. Terus apa namanya? Hubungan dengan orang juga nggak baik. Zahirnya baik, senyum. Tapi senyumnya hanya di mulut saja. Di depan, di belakang. Oh, antum dihabisi. Reza, Reza. Kalau di depan ngomongnya baik, oh Reza, masya Allah Reza. Digantung soleh lagi. Tapi dengan ketemu yang lain, Reza apa ada jadi mah? Gak ada apa-apanya itu. Jadi kelihatan di orang itu. Kelihatan di orang ahlul jannah, kelihatan di orang soleh, tapi ternyata di belakang dia bukan orang yang soleh. Yang pasti adalah hatinya lah ya, hatinya. Yang penting itu hati. Jadi orang berbuat kesolehan, berbuat amal soleh, amal kebaikan, tapi hatinya kok busuk. Amal solehnya jadi tidak penting. Karena Allah itu melihat bagaimana hati-hati manusia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati-hati. Yaumatul belas sarab. Jadi dimana semua rahasia akan ditampak. Apa rahasia itu? Rahasia hati-hati. Makanya ini sebagai pelajaran yang kita semua agar jangan sampai yang di luar tidak sama dengan yang di dalam. Jangan sampai yang di dalam tidak sama dengan yang di. Kalau soleh di luar, ya soleh di dalam. Soleh di dalam, keluarkan di. Jangan sampai berbeda. Tadi namanya nifak. Ada kemunafikan. Sementara orang munafik tempatnya di mana? Bid'atul asfal. Di kerak paling bawah dari neraka jahanam. Na'udzubillahin. Makanya antum kalau senyum tulus dari oke ya, tenang ya, senyum dari hati, jangan cuma lip service saja, harus dari hati. Kalau dari hati akan sampai ke itu ya, dari hati ke hati. Kalau nggak datang dari hati, nggak nyampe. Ya.
tidak terjadi transfer, tidak ada kasih sayang, karena cuma di mulut, di dohirnya. Baik, jadi tafsirnya begitu ya. Yang lain mengatakan, jadi tampak di mata manusia dia ternyata dalamnya buruk, maka kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya ketika di akhir kehidupan. Tapi ada catatan dari Imam Nawawi, walakin hadza syai'un nadir. Syai'un nadir. Apa nadir itu? Jarang. Umumnya orang soleh ya baik dalam dan luar. Jadi ini hanya bersyukur. Ternyata hanya beberapa. Umumnya kalau orang baik ya baik keluar baik dan tapi ada loh. Ini sebagai pengingat buat kita semua. Peringatan untuk kita semua agar selalu menyesuaikan dalam maupun yang di. Kalau yang luarnya buruk, bagaimana hati ini bisa memimpin supaya yang di luar menjadi baik? Paham ya ini ya? Ini penting. Nah sekarang yang kedua bagaimana? Kebalikannya, orangnya buruk sekali, sholat nggak pernah, apalagi ngaji, sholat nggak pernah, puasa libur terus, Ramadan nggak pernah puasa, tapi tiba-tiba berubah 180 derajat, rajin puasa, rajin menjadi akhir-akhir ayat itu, di ujung-ujung kehidupannya dia berbuat baik. Kata Imam Nawawi, bisa jadi orang itu sebenarnya ingin berbuat baik, tapi nggak jadi, terulur. Kenapa? Bisa jadi karena lingkungan. Misalnya apa? Orang lahir di kampung orang yang buruk. Kampungnya kampung yang benar, orang-orangnya nggak benar. Kemudian dia ingin berbuat baik tapi nggak ada contoh. Tapi kalau itu orang baik senang. Misalnya lihat orang sering berangkat ke masjid, Allah, apa itu saja. Gitu. Lihat orang ngaji, suaranya bagus, menyenangkan, tasmih 5 juz, tasmih setengah juz, iya. Ya, bisa ngaji begitu ya. Tapi dia nggak mau ngaji, belum ngaji. Kan melihat orang kayak gitu senang. Kapan ya saya bisa begitu? Yang minimal dapat setengahnya lah. Tapi dalam hati dia sih. Lihat orang pada puasa, kok saya nggak puasa ya? Kapan bisa puasa? Kapan ya? Jadi dalam hatinya ada kerinduan. Gitu ya, ada keinginan ingin bisa menjadi orang yang baik, tapi belum kesampaian karena lingkungannya tidak mendukung. Nah, karena melihat kebaikan hatinya ini, kemudian Allah buka hatinya untuk bisa melakukan amal kebaikan di ujung kehidupannya, dirubah ya dengan hidayah dari Allah menjadi orang yang nggak lama dia meninggal, kemudian langsung masuk surga. Tapi ini juga biasanya orang nggak benar ya, dan juga benar juga. Udah ya, artinya ini sebagai wanti-wanti buat kita semua, bahwasanya kita ini harus berusaha, harus beramal, berbuat kebaikan, tidak hanya semata-mata yang di luar saja, tapi juga di dalam hati. Kemudian kalau keburukan jangan terus-menerus, jangan terus. Akhirnya memang ujungnya ya buruk. Alhamdulillah. Awal Bukhari hadis yang Bukhari
masjid. Baik, saya kira itu. Jam berapa? 8. 8. Apa mau pilih? Sini jam berapa? 8. Malam pas ya. Oke, alhamdulillah selesai habis kali juga. Insyaallah kita sambung nanti di pertemuan berikutnya. Kita mau berapa? Sebulan lagi. Hah? Sebulan lagi. Bulan? Iya. 6 bulan. Sebulan. Awal Maret kan kamu. Itu Ramadan. Ini loh ini pelajaran. Pak ini. Iya, baik. Kan sama sekali. Sepekan, 2 pekan sekarang. 2 pekan. Oke, ada pertanyaan? Visual? Tidak ada. Berarti kan ada itu Hah? kali seperti biasa. Iya. Maksudnya Lebih kita kecil. gitu. Hari Senin gitu. Ramadan puasa kali ya, puasa. Oh, Bulan puasa. Ramadan. Masih ada pengajian gini. Loh, justru lebih kencang hari. Dulu Ramadan kita ngaji kan ya? Ketahuin kita. Enggak. Iya. Itu enggak pernah Ramadan. Enggak. Waktu itu ngaji. Udah Jamal. Ngaji. Ramadan ngaji ya waktu itu. Ngaji yang Akhlakul Banin habis. Akhlak Badin sama Jernih. ngatamin jernih ya kan ya? Belum Iya, jernih khatam dong. Ramadan kemarin itu 1 bulan loh. Keren nggak itu? Setiap hari. Setiap hari Setiap hari waktu itu ya? tahu. Saya lupa. 2 kali apa? Sepekan ya? Biasa enggak ada. Seperti biasa. Biasa. Atau ikut? Atau belum? Lupa saya waktu itu. Kayaknya 2 hari lah ya. Cuman buat kita, oh iya, sehari pas pekan sekali, tapi bukan dua kali ya, kayak gini. Cuma kitabnya 2 terus itu, makanya apa? Itu berapa pertemuan? 8 pertemuan ya? Karena jamnya kan tipis, cepat selesai. Nah, kalau Bani dapat separuh waktu itu, ya. Separuh lebih dikit. Terus sekarang mau apa? Hah? Ramadan. Kemudian mau apa? Serah. Ramadan biasanya Quran. Hah? Ramadan biasanya Quran. Benar. Anu ada satu binasor. Nah, Hataman. Datang lah. kalau di Darussalam itu 2 kali khatam. Sebelum-sebelumnya 3 kali. Wajib. Mereka liburnya itu 10 hari sebulan. Mereka kan. Ini sampai Sampai lebaran. Versi lebaran. Sampai lebaran. Versi lebaran di sini aja. iya. Kemana lagi sih? Udah bosan loh kan. Habis itu liburan Antum di rumah udah berapa tahun? di rumah. Puasa apa? Apanya tuh? Iya, puasa selama ini gimana? Di pondok. Benar cuma berapa tahun? 3 tahun. 6 tahun. Iya. Berarti liburannya di rumah apa di pondok? Di rumah lah. Ya udah bagi-bagi aja. Di rumah ada di sini. Mana di pondok juga. Barang di sini juga. Ya besok pulang juga. Dia pokoknya paling kebetulan ada. Antum lompat ke sana. Bang, Nanti kita ini. Kita apa yang bisa.